Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Suryana Harafani dengan NIM 1842367. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pemikiran dalam ekonomi Islam. Nah, materi yang akan saya jelaskan itu ada 3 mahzab atau 3 aliran. Yang pertama, aliran Baqir al-Sadr. Yang kedua, mazhab atau aliran mainstream, dan yang ketiga mazhab atau aliran alternatif kritis. Langsung saja saya akan jelaskan materi aliran yang pertama, yaitu mazhab Baqir al-Sadr. Nah, jadi mazhab Baqir al-Sadr ini, cendekiawan yang menjadi pionir mazhab ini adalah Baqir al-Sadr, Ali Saryati, dan para cendekiawan lain yang dari Irak dan Iran. Nah, mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang satunya itu sangatlah Islami. Menurut mereka, perbedaan filosofi itu berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Bisa itu dalam pandangan keadilan, yang kedua itu kelangkaan sumber daya, dan yang ketiga masalah distribusi. Nah, sekarang yang pertama dulu tentang keadilan. Menurut konsep kapitalisme klasik, yang dimaksud dengan keadilan itu adalah Anda mendapatkan apa yang telah Anda usahakan. Nah, sedangkan menurut kelompok sosialisme klasik, ia mengartikan adil itu tidak ada orang yang mendapatkan fasilitas untuk memperoleh lebih dari yang lain, atau setiap orang itu mendapatkan sama rata. Sedangkan mazhab Baqir al-Sadr ini mempunyai makna tersendiri dalam memaknai adil. Ia berpendapat bahwa adil itu tidak saling menzalimi satu sama lain. Lanjut, yang kedua yaitu perbedaan tentang kelangkaan sumber daya ekonomi. Menurut ilmu ekonomi konvensional, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia itu terbatas. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab Baqir yang dia menolak pernyataan ini karena menurutnya Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai oleh Baqir ini yaitu Quran Surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan, dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini. Pada sisi lain nih, mazhab Baqir ini juga menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Sebab, dalam kebutuhan tertentu misalnya nih, makan dan minum. Jika perut sudah merasa kenyang, maka dia sudah merasa puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Ini sesuai dengan penjelasan dalam konsep Law of Diminishing Marginal Utility, bahwa semakin banyak barang dikonsumsi, maka pada titik tertentu justru akan menyebabkan kepuasan dari seseorang. Lanjut ke perbedaan pendapat yang ketiga, yaitu tentang distribusi ekonomi. Mazhab Baqir ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil. Sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Nah, yang kuat ini memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Nah, sebab itulah yang menyebabkan distribusi itu tidak merata. Keadilan distribusi itu dapat diwujudkan dengan 2 cara menurut mazhab Baqir. Yang pertama, mengganti istilah ilmu ekonomi dengan istilah ikhtisad yang mengandung arti bahwa selaras, setara, dan seimbang. Dan yang kedua itu menyusun dan merekonstruksi ilmu ekonomi tersendiri yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Lanjut ke mazhab yang kedua, yaitu mazhab mainstream. Mazhab ini dipelopori oleh Muhammad Umar Kaprah, Muhammad Abdul Manan,
Nejatullah Sidiki, Khursyid Ahmad, Monzerkaf, dan pelopor lainnya. Mazhab mainstream ini berbeda pendapat dengan mazhab akhir. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya nih, total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Dalil yang dipakai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar." Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Takasur ayat 1-5 yang maksudnya itu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur, dan janganlah begitu, kelak kamu akan merasakan apa yang kamu lakukan. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Nah, letak perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional itu terletak dalam cara menyelesaikan masalah. Dalam ekonomi Islam, sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tidak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia itu membuat skala prioritas pemenuhan keinginan dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Nah, jika dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas ini dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia itu boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa Al-Quran disebut dengan pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya. Tetapi, dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi, selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran dan Sunnah. Lanjut ke mazhab yang terakhir, yaitu mazhab alternatif. Nah, di mazhab alternatif ini dipelopori oleh Timur Quran, Jomo, dan Muhammad Arif. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya yang menurutnya mazhab Bakhir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Mazhab Bakhir ini menghancurkan teori lama, kemudian menggantikannya dengan teori baru. Sedangkan ia mengkritik tentang mazhab mainstream sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab kritis yang dipelopori oleh Profesor Timur Quran dan Profesor Jomo serta Profesor Muhammad Arif yang memberikan kontribusi melalui analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam. Nah, mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya itu tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Di tabel ini bisa kita lihat ciri-ciri dari beberapa mazhab yang tadi saya telah jelaskan. Yang pertama, mazhab Bakhir itu mempunyai ciri-ciri ilmu ekonomi tidak pernah sama dengan Islam. Ekonomi ya tetap ekonomi, Islam ya tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi kontradiktif sehingga cara pandangnya akan berbeda pula ketika melihat ekonomi. Nah, yang keduanya itu, semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang.
Untuk itu diperlukan pengendalian kembali dari Al-Quran dan hadis terhadap teori yang baru dari ekonomi yang diberikan label ekonomi Islam. Lalu ciri-ciri mazhab mainstream yang pertama yaitu ekonomi Islam perlu dikembangkan namun tidak menghanguskan analisis yang bernilai dan berharga dari konvensional, mengambil yang baik dan bermanfaat dari non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam. Nah, praktik seperti ini telah diajarkan dan dipraktikkan oleh ilmuwan muslim klasik dengan prinsip yang bermanfaat diambil sedangkan yang tidak bermanfaat itu tidak diambil. Dan ciri-ciri dari mazhab yang terakhir yaitu mazhab alternatif. Yang pertama, mengkritik mazhab-mazhab sebelumnya. Mazhab Bakhir dikritik sebagai mazhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain, dan menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Lalu kedua ada mazhab mainstream yang dikritik karena merupakan jiplakan dari konvensional yang menghilangkan riba kemudian mengganti dengan zakat dan niat. Sesuai namanya mazhab kritis, maka nada kritis merupakan ciri khas mazhab ini. Dan yang ketiga, menurutnya analisis kritis bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga pada konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebagai sebuah tafsir terhadap ajaran Islam belum tentu benar. Dan seandainya benar, maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu semua proposisi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya sebagaimana proposisi konvensional. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang aliran pemikiran dalam ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.